Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukunna ya salihat. Salam mahbubat. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Tetap semangat ya solihah ya di semester kedua ini. Nah, jadi insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perubahan cuaca. Nah, masih di tema 5, subtema 2, halaman 17 sampai 19. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa ya, Ustazah akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Nah, yang pertama, siapkan buku pelajaran dan alat tulis. Jadi siapkan buku tulis kalian, buku paket kalian, dan alat tulisnya ya, solihah ya. Kemudian selanjutnya, duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Jadi, duduk yang rapi juga salah satu dari adab dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya ketika mulai belajar kalian harus berdoa dulu ya solihah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian dalam memahami pembelajaran kita kali ini. Nah, selanjutnya Ustazah berharap kalian menyimak dan mendengarkan penjelasan dalam video ini dengan baik. Jangan diloncat-loncat ya solihah ya. Nah, jadi di akhir video nanti insya Allah Ustazah akan memberikan evaluasi. Nah, adapun hal-hal yang akan kalian pahami pada pertemuan kali ini, insya Allah kalian dapat membaca teks dengan intonasi yang benar. Yang kedua, insya Allah kalian dapat menuliskan kembali informasi penting dari teks yang dibaca. Nah, yang ketiga, insya Allah kalian dapat menggali informasi mengenai pengaruh perubahan cuaca bagi kesehatan manusia. Nah, jadi pada pertemuan kali ini khususnya kita akan membahas tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kesehatan manusia. Oke, dampak perubahan cuaca. Nah, akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari, suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya bisa jadi hujan turun. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya ya solihah. Pada siang hari, udara terasa sejuk, tidak panas, namun pada malam hari suhu udara bisa saja sangat panas. Sampai tidur pun kita harus pakai kipas angin ya solihah ya. Tapi keesokan harinya bisa jadi langsung turun hujan. Nah, perubahan cuaca yang sangat cepat disebut dengan cuaca ekstrim. Kondisi cuaca yang seperti ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Nah, jadi ada beberapa penyakit yang biasa muncul ketika cuaca ekstrim. Nah, diantaranya yang pertama flu. Nah, ini sudah biasa kita temukan ya. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang akan mudah terserang flu. Nah, yang kedua adalah mimisan. Jika cuaca terlalu panas, biasanya orang akan mudah mimisan. Kalian hati-hati ya solihah ya, jangan sering panas-panasan loh. Ya, kemudian sesak nafas. Jadi suhu udara yang berubah-ubah dengan sangat cepat dapat menyebabkan sesak napas. Jadi ini tapi pada beberapa orang saja ya solihah ya. Tidak semua orang, tapi biasanya menyebabkan sesak napas. Nah, untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut, ada beberapa tips atau cara. Ketika cuaca ekstrim, kita bisa terhindar nih dari penyakit ini. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Nah, itu penting ya solihah ya. Jadi berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh.
Kemudian yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Nah, gunakanlah pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari. Jadi Masya Allah ya solihah ya, ketika kalian keluar rumah, biasakan menggunakan baju lengan panjang dan tentunya menggunakan jilbab ya solihah ya. Kemudian gunakan masker. Nah, apalagi musim Corona saat ini ya solihah ya, kalian harus membiasakan menggunakan masker. Sebaiknya kita menggunakan masker setiap keluar rumah, terutama ketika beraktivitas di sekitar tempat berdebu. Nah, begitu pula ketika mengendarai sepeda motor. Jadi masker itu penting ya solihah ya. Kemudian selanjutnya, istirahat yang cukup. Nah, daya tahan tubuh menurun disebabkan kurangnya istirahat setelah banyak beraktivitas. Jadi kerja terus ya, atau main-main terus, atau begadang terus. Nah, itu nggak boleh solihah ya. Kita harus beristirahat yang cukup. Karena itu kita butuh istirahat sejenak agar tubuh kembali segar dan bertenaga. Nah, selanjutnya, menjalankan pola makan sehat. Jadi dalam menghadapi cuaca ekstrim, mengkonsumsi makanan seperti buah dan sayuran segar yang mengandung banyak vitamin dan mineral dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi jangan malas makan ya solihah ya. Banyak makan sayur dan buah, dan jangan malas minum susu. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini sangat penting ya solihah ya. Mandi dan mencuci tangan dapat mengurangi kuman-kuman yang menempel di kulit kita. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar agar tubuh kita tetap sehat. Nah, jadi jangan malas ya. Jangan malas cuci tangan, apalagi malas mandi. Gak boleh ya solihah ya. Kalian harus rajin juga nih membantu ibu kalian membersihkan rumah. Paling tidak membantu menyapu atau mencuci piring. Selanjutnya, kita juga butuh perlindungan tambahan untuk tubuh. Jadi, selain melakukan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi, kita juga bisa memberikan perlindungan tambahan bagi tubuh. Misalnya, dengan mengkonsumsi vitamin, madu, dan habatus sauda. Oke, itu dia ya solihah ya. Beberapa tips untuk menjaga kesehatan saat cuaca ekstrim. Nah, selanjutnya Ustazah punya artikel nih untuk kalian tentang pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jadi cuaca itu berpengaruh terhadap kesehatan dan kegiatan kita, maksudnya ya solihah ya. Nah, jadi Ustazah minta kalian dengarkan dengan baik. Kita mulai membaca ya solihah ya. Kita baca bersama-sama, buka buku paket kalian halaman 18. Nah, coba kalian perhatikan ya solihah ya. Kita baca bersama ya. Ini adalah artikel dari CNN Indonesia, Jakarta. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Nah, yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang pilek karena alergi. Salah satunya karena udara dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Nah, yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Nah, itu dia ya solihah ya. Artikel pertama
yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia Jakarta. Ustazah punya artikel satu lagi nih. Nah, ini dia artikel yang kedua. Jadi judulnya Perubahan Cuaca Penyebab Kenaikan Jumlah Pasien. Nah, jadi artikel ini dikeluarkan oleh republika.co.id di Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh pun menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit semakin meningkat. Yang tadinya 400 sampai 500 orang per hari meningkat menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Nah, itu dia ya Solihah ya, artikel kedua yang dikeluarkan oleh republika.co.id di Kediri. Semoga artikel yang kita baca ini bermanfaat untuk kita ya Solihah ya. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir video ya Solihah ya. Itu materi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ustazah ingin mengetahui apakah kalian sudah paham atau tidak dengan materi yang kita pelajari hari ini. Untuk itu, Ustazah memberikan kalian beberapa soal latihan ya. Nah, yang pertama, jadi kalian jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar ya Solihah ya. Yang pertama, penyakit apa saja yang biasa muncul saat cuaca ekstrim? Yang kedua, salah satu cara agar terhindar dari penyakit saat cuaca ekstrim adalah? Yang ketiga, apa saja pengaruh perubahan cuaca menurut artikel CNN Indonesia? Yang keempat, penyakit apa yang sering dikeluhkan pasien saat terjadi perubahan cuaca yang ekstrim? Nah, yang kelima, bagaimana cara mencegah penyakit ISPA dan diare? Nah, gampang ya soal latihannya Solihah ya. Jadi kalian tulis di buku tulis ya, kemudian kalian foto dan kirimkan lewat WA. Ustazah berharap kalian mengumpulkan tepat waktu. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah selesai pada pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.